Ini dia 3 langkah mudah untuk mengubah penonton pasif menjadi pembeli yang loyal. Seperti apa detailnya? Yuk langsung saja kita bahas ya. Oke, jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep atau teori lagi, namanya adalah 3-stage lead funnel, yang kemudian ini menjadi sangat penting buat para content creator yang lagi jualan produk digital, supaya produk digitalnya kemudian bisa menjadi lebih laku lagi gitu ya. Oke, di sini ada penjelasannya ya tentang apa sih yang dimaksud dengan 3-stage lead funnel. Jadi banyak content creator pemula merasa lelah karena sudah rajin posting tapi tidak menghasilkan apa-apa. Biasanya itu terjadi karena mereka tidak punya sistem. Funnel ini adalah sistem yang memastikan setiap konten Anda punya tujuan yang jelas gitu ya. Jadi dengan menggunakan 3-stage lead funnel ini, sekarang kita kalau bikin konten udah nggak bingung-bingung lagi, karena itu udah sangat jelas. Oh, ke 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, perbandingan tanpa funnel versus dengan funnel. Nah, mari kita lihat perbedaannya agar Anda lebih mudah memahaminya. Kalau tanpa funnel asal posting, itu biasanya bingung mau posting apa hari ini gitu kan. Kalau dengan funnel atau strategi, udah tahu konten apa yang orang baru versus pengikut lama yang yang harus kita bikin gitu ya. Yang kedua adalah mengharapkan jualan laku dari satu postingan gitu. Jadi kita berharap kalau ini mudah-mudahan ada orang yang beli segala macam berdasarkan dari postingan yang kita bikin gitu ya. Nah itu. Yang kedua, kalau misalnya dengan menggunakan funnel strategi, membangun kepercayaan dulu sebelum jualan kayak gitu. Yang ketiga adalah merasa lelah karena hasilnya tidak pasti. Yang keempat, hanya mengandalkan keberuntungan viral. Ini sama ya. Ini jadi kebalikan aja kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya perbedaannya teman-teman bisa lihat ya, untuk bisa lebih paham tentang apa perbedaan antara tanpa funnel dan juga dengan funnel gitu ya. Nah, ini ada 3 alasan utama funnel ini wajib digunakan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan atau trust. Trust di internet itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita punya sebagai seorang content creator. Tujuan apa? Kalau misalnya kita mau berjualan produk digital, jadi itu akan jadi lebih mudah kalau kita punya trust yang tinggi atau trust level yang tinggi. Itu yang pertama. Jadi dengan menggunakan ini, 3-stage lead funnel ini, itu akan menumbuhkan trust yang akan jadi lebih cepat. Yang kedua adalah mencegah spam atau jualan. Jika Anda jualan terus setiap hari, orang akan bosen dan unfollow. Funnel menjaga agar konten Anda tetap seimbang di antara memberi manfaat dan menawarkan produk kayak gitu ya. Jadi kita bisa juga membuat strategi-strategi itu based on lead funnel ini. Sebenarnya ada juga strategi lain juga yang kalau misalnya bikin konten itu ada namanya adalah the rule of thirds. Jadi bagaimana caranya kita bisa memecah gitu konten-konten kita ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda setiap kali kita posting supaya nggak kerasa atau kesannya itu jualan terus gitu. Yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghemat energi. Anda tidak perlu pusing memikirkan ide konten setiap hari. Anda cukup melihat tahap mana yang sedang butuh perhatian, apakah kurang orang baru atau kurang pembeli segala macam. Itu kita bisa benar-benar lebih berfokus ke arah sana kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan 3 alasan utama ini kenapa funnel ini wajib digunakan. Kalau kita lihat secara detail di sini ada 3 stage lead funnel ini. Yang pertama adalah itu untuk membangun awareness. Jadi pertama adalah orang-orang aware dulu terhadap sebenarnya itu siapa sih kita gitu. Itu bisa kelihatan dengan jelas gitu ya di stage pertama. Lalu stage kedua adalah considerations. Orang-orang udah tahu nih, udah aware terhadap kita. Lalu kemudian mereka ngelihat konten-konten kita seperti apa, lalu kira-kira mau belajar lebih dalam segala macam itu seperti apa itu gitu kan, ngelihat produk-produk kita. Nah, itu considerations mulai. Lalu yang ketiga adalah tahap conversion, di mana mereka kemudian sudah tertarik lalu kemudian membeli produk-produk kita. Jadi itu ya 3-stage lead funnel ini. Kalau bahasa leads-nya itu yang pertama adalah ini leads generation, yang ini consideration itu kita bisa bikin konten namanya adalah leads nurture, yang terakhir adalah leads conversions. Jadi itu 3-stage lead funnel gitu. Oke, jadi itu. Lalu kemudian berikutnya kita masuk ke penjelasan berikutnya. Yang pertama kita masuk ke bagian pertama ya, atau level paling dasar, yaitu bagaimana cara kita bisa menarik perhatian gitu kan, atau leads generations. Nah, pada tahap ini tujuan utama adalah sebagai content creator pemula adalah ditemukan oleh orang-orang yang belum mengenal Anda. Bayangkan ini seperti menebar jaring di lautan yang luas. Ibaratnya kalau misalnya sebuah band gitu, gimana caranya supaya band itu bisa terkenal? Ya pertama ya lu manggung dulu di banyak tempat biar orang kenal dulu sama lu gitu kan. Meskipun lu belum punya lagu dulu sendiri segala macam, belum punya produk lu sendiri, ya udah lu ngeband aja dulu, main aja dulu. Oh nih dia cara mainnya enak segala macam. Nah, ketika orang-orang udah mulai aware terhadap band-band ini, lalu kemudian kita bisa ngeluarin album sendiri lah, bisa jualan endorse lah segala macam kayak begitu-gitu. Jadi yang paling pertama adalah generations atau menarik perhatian atau leads generations. Habis berikutnya di sini ada apa itu leads generations? Ini adalah proses menarik minat orang asing agar mereka melirik konten Anda dan masuk ke dalam lingkaran audiens Anda. Kuncinya adalah membuat konten yang memiliki daya sebar atau shareability yang tinggi gitu ya. Jadi di sini lead generation intinya adalah kalau pada saat kita fokusnya adalah di level 1 di lead generations gitu, itu biasanya adalah kita berfokus untuk gimana cara bikin konten kita tuh seviral mungkin. Nah, ini sebenarnya udah gue jelasin di video sebelumnya tentang bagaimana caranya supaya suatu konten itu bisa viral dan bagaimana algoritma itu bisa bekerja. Itu udah gue jelasin di video sebelumnya. Mungkin nanti detailnya gue akan taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi kayak gitu.
Jadi yang pasti adalah pada saat kita bikin konten yang fokusnya adalah lead generation, itu kita harus masuk ke tingkat shareability-nya yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua adalah strategi content leads generation. Berikut adalah ringkasan cara eksekusinya. Ya, ini yang pertama adalah tujuan yang meningkatkan jangkauan reach dan kesadaran merek atau awareness gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan jangkauan reach dan kesadaran merek awareness gitu ya. Misalnya suatu audiens kita itu punya problem tertentu gitu ya. Bagaimana caranya problem itu bisa scale up, bisa jadi orang-orang lebih banyak lagi yang tahu, oh iya kayaknya gue juga punya problem yang sama nih, kemudian dan aware gitu, ada kita di sana kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah format populer, Reels, TikTok, Short, video pendek atau infografis. Nah sekarang kan orang juga kan ya atensinya itu kan sangat-sangat pendek kan. Jadi orang tuh lebih suka sekarang nonton Reels, TikTok lebih banyak segala macam itu dibandingin sama nonton video yang panjang-panjang kayak gitu. Kalau misalnya kita memang mau melakukan lead generation, ya fokusnya adalah pada konten-konten pendek aja dulu kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah isi konten, tips cepat, opini populer atau tren yang sedang viral. Jadi kayak gitu. Itu juga. Habis itu berikutnya di sini ada tips untuk pemula, gunakan hook yang kuat atau 3 detik pertama yang sangat menentukan. Gunakan kalimat seperti satu kesalahan pemula atau ternyata cara ini lebih cepat. Ini sebenarnya gue bahas juga di video sebelumnya ya. Gue membahas secara detail tentang masalah hook dari mulai kategorinya dan contoh-contoh seperti apa, itu udah ada di channel gue yang ini ya, yang paham ini itu udah lengkap banget gitu ya. Jadi ada negative hook, ada curiosity hook, ada problem solving hook, macam-macam lah ya. Nanti teman-teman kalau mau detailnya lagi ya nanti cari aja di channel gue gitu. Habis itu berikutnya di sini ada jangan terlalu jualan di tahap awal. Ini fokusnya adalah memberi manfaat agar gratis, agar orang mau menekan tombol follow dulu, mau follow, mau subscribe, mau kalau misalnya kita punya leads magnet ya udah download dulu gitu kan, list marketing segala macam kayak gitu. Terus yang ketiga adalah gunakan hashtag relevan, bantu algoritma menemukan audiens yang tepat untuk Anda. Jadi gitu ya. Jadi gunakan hashtag. Tapi buat gue pribadi selama gue mainan YouTube atau sosial media, gue nggak pernah sih pakai hashtag. Nggak terlalu penting juga hashtag. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa keep on delivering value ke orang sehingga orang-orang mau nonton kita secara terus-menerus, dan kita bagaimana caranya orang bisa masuk ke dalam circle-nya kita, masuk ke dalam leads atau database kita kayak gitu. Jadi itu kalau hashtag sih sebenarnya nggak terlalu penting ya. Habis itu di sini ada pertanyaan ya buat teman-teman ya. Jadi isi titik-titik di bawah ini, masalah terbesar yang sering saya hadapi saat mulai membuat konten adalah apa gitu ya. Nah coba jawab di kolom komentar di bawah supaya kita bisa balik lagi berdiskusi sama-sama gitu kan tentang permasalahan yang teman-teman hadapi itu apa dan bagaimana cara solve-nya gitu ya. Oke, habis itu berikutnya kita masuk ke dalam level kedua yang disebut dengan nurture atau membangun hubungan. Nah, tahap nurture ini adalah saat dimana Anda mengubah penonton setia menjadi pengikut setia. Di sini Anda tidak lagi sekedar mencari perhatian, tapi mulai membangun kepercayaan atau trust gitu ya. Nah, ibaratnya di sini kalau lead nurture, kalau misalnya di stage kedua berikutnya, misalnya kalau misalnya dalam konteks content creator, teman-teman itu bisa udah berhubungannya sama sama audiensnya itu melalui email, melalui WhatsApp, atau melalui group discussions atau segala macam kayak gitu. Ini adalah orang-orang yang udah siap gitu ya dengerin lu lebih dalam gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar udah jadi fansnya lu kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu strategi kontennya itu udah berbeda lagi. Bagaimana caranya kemudian menggeser dari ini kemudian masuk ke dalam funnel yang ketiga, itu adalah lead conversion. Jadi ini kontennya fokusnya adalah gimana caranya memunculkan pain point-nya mereka, scale up pain point-nya mereka yang udah ada lalu lebih gede lagi. Jadi kayak gitu. Mengapa nurture itu penting? Orang jarang membeli atau mengikuti saran dari orang yang tidak mereka kenal baik. Tahap ini bertujuan agar audiens merasa Anda adalah solusi bagi masalah mereka dan merasa dekat secara personal dengan Anda. Jadi tujuannya itu ya gitu. Dan kalau misalnya mereka punya pain point itu bisa digedein lagi, di-expand supaya mereka jadi mau bergerak ke masalah conversion. Strategi konten nurture, gunakan kombinasi konten berikut untuk mempererat hubungan. Nah, ini storytelling, behind the scene, tips mendalam segala macam kayak begitu-gitu. Nah, kayak gitulah ya. Habis itu berikut di sini ada cara efektif di tahap nurture interaksi langsung gitu ya. Balik lagi ya, bisa balas DM atau bisa berinteraksi langsung dalam grup WhatsApp atau grup Discord, grup Telegram, terserah lah ya. Kayak gitu-gitu bisa juga dilakukan. Gunakan story Instagram, WhatsApp. Story adalah tempat terbaik untuk konten santai dan tanya jawab Q&A gitu ya. Bisa berikutnya di sini konsisten, berikan nilai value secara rutin agar mereka selalu teringat dengan Anda gitu ya. Jangan sampai kita mereka udah masuk ke dalam database kita dan udah siap mau beli, tiba-tiba kitanya hilang gitu. Jangan. Kalau bisa tetap keep on konsisten. Habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Bayangkan jika Anda harus memilih punya 1000 pengikut tapi pasif atau 100 pengikut tapi mereka sangat sering mengobrol dengan Anda. Pilih yang mana dan kenapa? Nah, ini ya. Bayangkan jika Anda punya 1000 pengikut pasif tapi atau 100 pengikut
10 lah, 10 pengikut tapi mereka sangat sering mengobrol dengan Anda. Kira-kira menurut teman-teman yang bagus itu yang mana gitu ya? Yang bisa lebih mudah jualan itu yang mana? 1000 atau 10 ya pengikut yang aktif kayak gitu. Jadi mungkin balik lagi ya, nggak ada salah benar, nanti kita bisa komentar diskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya di sini adalah bagian yang paling terakhir disebut dengan conversion atau mengajak bertindak. Nah, tahap conversions ini adalah saat dimana Anda meminta audiens untuk mengambil tindakan nyata. Ini bukan lagi sekedar memberi tips, tapi memberikan tawaran yang sulit mereka tolak. Misalnya kayak mendaftar ke newsletter Anda, mengunduh ebook gratis, membeli produk digital atau jasa konsultasi Anda, atau mengklik tautan di bio, mengklik link di bio gitu ya. Strategi content conversions gitu ya. Ini bisa menunjukkan social proof, urgency, atau clear CTA atau call to actions gitu ya. Nah kayak gitu. Nah contoh konten yang menghasilkan konversi adalah yang pertama udah pasti ya testimonial. Kalau kita bisa bikin produk digital kita gitu kan, atau apapun yang kita jual gitu sebagai seorang creator gitu, ada testimonialnya dan jelas, itu biasanya akan bisa meningkatkan daya trust orang, kemudian dia mau beli gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada solusi instan. Lelah bikin konten tapi sepi, klik link bio untuk ambil template konten gratis saya. Ini ala-ala sih. Bagaimana caranya kita bisa balik lagi ya. Ini ada salah satu strategi yang disebut dengan don't sell vitamin but sell painkiller kayak gitu ya. Jadi ada satu strategi gitu, nanti gue akan bahas di video berikutnya. Itu adalah bagaimana caranya kita bisa secara spesifik menyelesaikan suatu masalah seseorang sehingga dia punya urgensi yang sangat besar. Gue harus beli karena ini adalah salah satu pain point gue yang harus gue selesaikan secara cepat kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah solusi instan ya. Jadi solusi instan yang kemudian bisa diambil dan di-grab sama mereka. Jadi mereka punya urgensi yang tinggi untuk beli gitu ya. Hard sell juga bisa ya kalau udah sampai di bagian sini. Pendaftaran kelas konten kreator dibuka hanya sampai besok malam, jangan sampai ketinggalan ya, dan seterusnya. Itu kita bisa juga lakukan model-model kayak begini. Lalu kemudian berikutnya di sini ada juga sedikit pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman. Jadi saya bingung nih, lebih baik kasih diskon harga atau kasih bonus materi tambahan buat narik pembeli. Bantu saya pilih salah satu ya. Jadi balik lagi ya, ini adalah salah satu pertanyaan yang sekalian kita bisa juga exercise juga. Menurut teman-teman, kira-kira kalau misalnya kita mau jualan produk itu untuk bisa naikin tingkat attentions, naikin tingkat generations dan conversions, itu bagusnya kita kasih diskon di produknya atau kita kasih bantuan yang kemudian dikasih sebagai bonus materi kayak gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman yang bagus mana? Nanti kita bisa balik lagi ya, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah sih itu ya. Jadi ini by the way gue ngambil dari salah satu posting gitu ya di ini sama gue lupa namanya siapa ini ya. Ini how to market your business on social media, dan ini adalah salah satu video yang menurut gue cukup clear banget, jelas banget nih mbak ini ngejelasin ya. Jadi dia ngebahas 3 stage lead funnel gitu kan, yang dari mulai yang tadi ya, generations, nurture, terus juga conversion. Dia jelasin secara detail dan ini gue suka banget sama videonya. Lalu kemudian makanya gue kemudian turunin lagi dan gue jabarin secara lebih detail lagi dan gue kasih contoh-contohnya. Lalu kemudian gue jadiin kayak gini, tapi sumbernya adalah gue ngambilnya dari dia. Dan kalau teman-teman mau nonton lebih dalam, ini benar-benar mbak ini ngejelasinnya bagus banget gitu ya. Itu dan bagaimana caranya suatu bisnis kita bisa lebih dapat penjualan lebih tinggi, itu benar-benar make sense setelah gue dengerin penjelasan dari mbak ini gitu ya. Makanya gue bikin ini. Mudah-mudahan dari sini juga teman-teman bisa nangkap esensinya, dan juga teman-teman bisa pakai untuk digunakan sebagai strategi bisnis untuk bisa jualan di produk digital teman-teman atau jualan online teman-teman gitu ya. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih ya balik lagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terus itu juga ada website gue, jigalons.com. Kalau suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, sama komen ya. Thanks for menonton. Oke, bye.